Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang stabilitas senyawa kompleks. Next. Untuk anggota dari kelompok 5 sendiri ada 4 orang. Yang pertama ada Mbak Zahwa Kania Susanto, kemudian ada Muhammad Fadil Satria Nur Hakim, kemudian saya sendiri Lutfia Sinta Rahmadani, dan yang terakhir ada Mbak Setia Pangistri. Untuk konten pembahasannya ada 5, yaitu yang pertama ada definisi senyawa kompleks, kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi senyawa kompleks, yang ketiga ada kestabilan senyawa kompleks, yang keempat kestabilan termodinamika senyawa kompleks, kemudian yang terakhir ada kestabilan kinetika senyawa kompleks. Untuk yang pertama yaitu definisi senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks sendiri merupakan senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen koordinasi di antara ion atau atom pusat dengan ligannya. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan yang terbentuk di mana pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama berasal dari salah satu atom. Next. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ion kompleks itu ada 2. Yang pertama ada pengaruh logam pusat dan yang kedua ada pengaruh ligan. Nah, pengaruh logam pusat yang pertama itu ukuran dan muatan logam. Jadi stabilitas kompleks umumnya menurun dengan kenaikan jari-jari ion logam pusatnya. Nah, jika ditinjau dari muatan ion logam pusatnya, maka stabilitas kompleks menurun seiring dengan penurunan muatan ion logam pusat tersebut. Nah, jika kedua faktor tersebut atau jari-jari ion dan muatan ion pusat digabungkan, maka secara umum dapat dilihat bahwa makin besar perbandingan harga muatan dan jari-jari kation logam, kompleks yang terbentuk akan semakin stabil. Hal ini dikarenakan dengan harga QR yang semakin besar, medan listrik dari logam pusat semakin besar pula. Kemudian yang B ada faktor FSE, yaitu energi penstabilan medan ligan, di mana pada logam unsur-unsur transisi adanya pemecahan orbital D yang memberikan harga CFSE tertentu mempengaruhi stabilitas dari kompleks yang terbentuk. Nah, adanya CFSE ini akan meningkatkan kestabilan kompleks sehingga harga K maksimum dapat diramalkan akan diperoleh pada kompleks dengan logam pusat yang memiliki konfigurasi elektron D3 dan D8. Nah, untuk yang C ada elektronegativitas dan kemampuan polarisasi logam, di mana kompleks yang terbentuk dari logam dengan elektronegativitas yang tinggi akan menghasilkan kompleks yang lebih stabil karena kecenderungan logam untuk menarik pasangan elektron yang didonasikan oleh ligan akan lebih kuat. Kemudian yang terakhir ada logam jenis A dan B, di mana logam kelas A akan membentuk kompleks yang lebih stabil dengan ligan di mana atom yang mendonorkan elektron merupakan unsur pada periode kedua. Sedangkan logam golongan B membentuk kompleks yang stabil dengan ligan yang donor elektronnya adalah atom dari periode ketiga. Yang kedua ada pengaruh ligan, di mana A yaitu ukuran dan muatan ligan. Ligan yang berukuran lebih kecil akan lebih mudah mendekat ke arah logam pusat untuk membentuk ikatan yang lebih kuat. Dengan demikian, ligan yang ukurannya lebih kecil akan membentuk kompleks yang lebih stabil. Kemudian yang B ada momen dipol dari ligan, di mana analog dengan faktor muatan makin besar momen dipol dari suatu ligan. Stabilitas kompleks yang terbentuk makin besar. Nah, hal ini dapat menjelaskan urutan kestabilan dari sejumlah ligan netral. Kemudian yang C, sifat basa ligan. Nah, interaksi antara logam dengan ligan dapat ditinjau sebagai interaksi asam basa Lewis. Oleh karena itu, makin basa suatu ligan, kompleks yang terbentuk akan semakin stabil. Hal ini dikarenakan ligan yang sifatnya lebih basa akan lebih mudah mendonorkan pasangan elektron bebas yang dimiliki pada logam. Kemudian yang D, kemampuan membentuk ikatan pi. Adanya ikatan pi ini dapat memperkuat ikatan logam dengan ligan dalam kompleks. Oleh karena itu, ligan-ligan yang dapat membentuk ikatan pi dengan logam membentuk kompleks yang lebih stabil. Yang kelima ada efek sterik, di mana adanya efek sterik dapat melemahkan ikatan logam dengan ligan karena adanya gaya tolak-menolak antar ligan yang terikat. Yang terakhir, efek kelat.
Nah, ligan yang merupakan suatu ligan penghelat merupakan kompleks yang lebih stabil dibandingkan ligan bukan helat. Hal ini dikarenakan ligan berikatan dengan logam melalui lebih dari satu atom donor, sehingga otomatis ikatan yang terbentuk akan lebih kuat. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fadil. Saya persilahkan. Selanjutnya kestabilan senyawa kompleks. Nah, kestabilan relatif senyawa kompleks dibedakan ke dalam kestabilan termodinamika dan kinetik. Kestabilan termodinamika yakni berbicara mengenai stabil dan tidak stabil. Kestabilan termodinamika berkaitan erat dengan energi ikatan di antara logam dengan ligan. Tetapan kestabilan dan variabel-variabel turunannya atau potensial redox yang mengukur kestabilan tingkat valensi logam. Sedangkan kestabilan kinetik membahas inert dan labil yang berkaitan dengan sifat senyawa kompleks. Dalam larutan baik menyangkut laju dan mekanisme reaksi kimiawi, misalnya substitusi dan transfer elektron atau transfer gugus, termasuk juga pembentukan senyawa kompleks antara atau kompleks teraktivasi. Dengan kata lain, kestabilan kinetik sangat berkaitan erat dengan mekanisme laju terhadap perubahan. Kestabilan termodinamika kompleks. Suatu senyawa kompleks relatif dapat dinyatakan stabil, yakni secara termodinamika dapat dilihat dari nilai tetapan disosiasinya, yang relatif kecil dalam bentuk hubungan dengan delta G sama dengan minus 2303 RT log KD. Secara sederhana, jika nilai KD suatu senyawa kompleks semakin kecil, maka kecil kemungkinan senyawa tersebut terdisosiasi, atau dengan kata lain, kestabilan senyawa kompleks tersebut akan semakin besar. Beberapa pertimbangan dalam menentukan apakah suatu senyawa kompleks stabil secara termodinamik atau tidak adalah potensial ionik atom pusat, konfigurasi elektron dx yang berkaitan dengan harga CFSE, sifat Basel-Lewis, dan ikatan alfa ligan serta efek helat. Kompleks logam terbentuk dalam larutan melalui tahap-tahap reaksi dan konstante kesetimbangan dapat ditulis untuk masing-masing tahap. Berikut adalah contoh dari reaksi pembentukan CuNH342+. Next. Untuk kestabilan kinetika senyawa kompleks, yaitu kestabilan kinetika menunjukkan pada energi aktivasi pada substitusi reaksi pertukaran ligan. Kestabilan kinetika bertambah jika log G semakin besar. Kompleks yang ligannya dapat digantikan oleh ligan lain dengan cepat disebut yaitu kompleks labil. Sebaliknya, jika reaksi pertukarannya berlangsung lambat, disebut kompleks inert, lembab. Kelebihan suatu senyawa kompleks memiliki hubungan dengan laju disosiasi atau penguraian senyawa kompleks itu sendiri. Senyawa kompleks labil akan mengalami keseimbangan antara kation logam dan ligan yang cepat. Sebaliknya, pada senyawa kompleks yang di inert membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam pembahasan sifat kelabilan suatu kompleks akan melibatkan perbandingan antara garam kompleks dengan tipe formula sejenis. Misalnya jenis ligan, logam, dan bilangan koordinasinya. Misalnya senyawa kompleks tetraamina tembaga 2 dan heksaamina kobal 2. Kedua senyawa kompleks tersebut secara termodinamik dalam larut asam kuat menurut persamaan reaksi berikut. Ini contoh gambar struktur ion kompleks segi 4 planar.
Next. Kedua senyawa kompleks di atas memiliki harga Kf yang sangat besar. Ketika ditambah dengan asam kuat, senyawa kompleks tembaga dapat bereaksi dengan segera. Namun, hal ini tidak terjadi dengan senyawa kompleks kobalt, sehingga dapat dikatakan bahwa senyawa kompleks tembaga amin relatif bersifat labil, sedangkan kompleks kobalt amin bersifat inert dalam suasana lingkungan asam kuat. Aplikasi stabilitas senyawa kompleks. Aplikasi konstanta kestabilan kompleks pada analisis spektrofotometri serapan atom. Harga konstanta stabilitas menunjukkan kestabilan dari suatu kompleks. Semakin besar konstanta stabilitas, semakin labil senyawa kompleksnya. Konstanta stabilitas dapat diaplikasikan dalam analisis spektrofotometri serapan atom untuk mengatasi terjadinya interferensi atas dasar harga konstanta stabilitas. Terjadinya interferensi oleh ion logam lain dan logam lain dapat dikurangi. Berikut daftar pustakanya. Febianto F. 2020 Kestabilan Kinetika dan Termodinamik Senyawa Kompleks UGM Yogyakarta. KH Sudiarto 2012 Dasar-dasar Kimia Anorganik Transisi Graha Ilmu Jakarta. Dan yang terakhir Suyanta 2010 Kestabilan Senyawa Kompleks UGM Yogyakarta. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.